Saat itu pukul 12 lebih 10 menit. Ketika mereka duduk mengobrol di dalam kendaraan, dua tembakan menghancurkan kaca depan yang mengenai kepala Christine. John membaringkannya di kursi pengemudi sementara dia berlari mencari bantuan. Namun, Christine meninggal setibanya di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leni di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu bahagia dan sehat ya. Hari ini kita akan membahas topik tentang kasus kriminal David Berkowitz. Nah, siapa itu David Berkowitz? Langsung aja kita bahas. Semua bermula dari seorang janda Yahudi yang bernama Betty Broden. Betty Broden mempunyai anak perempuan dan dia ini adalah seorang single parent. Kemudian di suatu hari si Betty ini bertemu dengan Joseph Clement. Mereka jatuh cinta dan akhirnya si Betty ini hamil. Hubungan mereka terjalin tanpa pernikahan. Si Joseph ini mengetahui Betty hamil, kemudian dia tidak setuju kalau si Betty ini memiliki anak lagi, hingga akhirnya si Betty melahirkan anak laki-laki. Karena dari awal si Joseph sudah tidak suka dengan keberadaan anak ini, akhirnya dengan terpaksa Betty menitipkan David, anaknya tersebut, ke Nathan dan Pearl Berkowitz. Diadopsilah David ini oleh Nathan dan Pearl Berkowitz dan diberi nama David Berkowitz. David pun tumbuh menjadi remaja yang lebih suka menyendiri karena David ini merasa kurang pede dengan dirinya sendiri, seperti merasa kurang menarik dan akhirnya dia dikucilkan dengan teman-temannya. Padahal dia itu sosok anak yang baik, berpenampilan yang baik. Tapi si David itu menunjukkan sikap yang sedikit agresif. Dia itu sering membentak-bentak temannya, sering melakukan kekerasan kepada temannya. Bahkan kelakuannya ini sudah mulai aneh. Bahkan David pernah tertangkap mencuri, membakar lahan, merusak properti, dan juga membunuh hewan. Pada saat David berusia 14 tahun, ibu angkatnya Pearl Berkowitz meninggal dunia karena penyakit kanker. Dari sinilah kondisi mentalnya si David ini sudah mulai tidak stabil karena dia itu termasuk sayang sekali dengan ibu dan ayah angkatnya ini. Nah, ditambah lagi setelah kematian ibu angkatnya ini, ayahnya mulai menikah lagi. David dan ibu tirinya, istri dari ayahnya yang baru tadi, ini amat sangat tidak akur. Mereka seringkali cekcok apabila bertemu. Hingga akhirnya ayahnya merasa tidak betah dengan kelakuan si David ini. Akhirnya ayah dan ibu tirinya pindah ke Florida, meninggalkan si David sendirian. Pada waktu ditinggalkan itu, David merasa amat sangat depresi. Menginjak usianya yang ke-18 tahun, David akhirnya mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat. Saat menjadi Angkatan Darat di Amerika Serikat, David ini menjadi penembak jitu yang amat sangat mahir. Dari sinilah bekalnya menggila beberapa tahun kemudian. Setelah berusia 21 tahun, David pindah ke apartemen kecil yang ada di Yonkers, kota New York. Sendirian, merasa ditinggalkan dan menganggap kalau ibu kandungnya itu membuangnya. David jadi sering bersedih dan yang lebih penting, dia amat sangat merasa kesepian dan juga marah akan hal itu. Meskipun David merasa marah karena penolakan ibu kandungnya, selama itu pun mereka berhubungan dengan cukup baik, terutama dengan adik tiri dari Berkowitz. Nah, pada masa militer ini, David pernah berhubungan seks dengan seorang pelacur. Dari hubungan ini menyebabkan si David ini dapat penyakit kelamin. Nah, intinya dia tuh kapok dan juga merasa amat sangat benci terhadap perempuan. Pada saat tahun 1975, dia pernah mengaku pada psikiater kalau dia itu mendengar bisikan setan. Bisikannya itu menyuruh dia untuk membunuh orang. Puncaknya pada saat Natal tahun 1975. Pada suatu malam, dia itu mengambil pisau dan kemudian keluar ke apartemennya untuk mencari mangsa. Dia berkeliling kota dan akhirnya menemukan dua orang gadis remaja yang sedang berkeliling kota.
Dua wanita yang berusia 15 tahun tersebut langsung diserang menggunakan pisau yang telah dibawa dari rumah Om Berkowitz. Untungnya, dua orang tersebut selamat. Pada tanggal 29 Juli 1976, David kembali mencari mangsa. Pada saat itu, dia telah pindah ke keluarga Bronx. Malam itu dua gadis muda, Donna Laurie yang berusia 18 tahun dan Jody Valenti yang berusia 19 tahun sedang berbicara di mobil Jody yang diparkir di luar apartemen keluarga Laurie. Orang tuanya tiba dan memperingatkannya untuk masuk karena sudah larut malam. Tak lama setelah mereka masuk ke dalam, seorang pria muncul di sisi pintu penumpang mobil. Gadis-gadis itu pun terkejut, dan dalam beberapa detik pria itu mengeluarkan pistol bulldog 44 dari kantong kertas dan menembak sebanyak 5 kali. Jody tertembak di paha dan bersandar di klakson saat pria itu terus menembak. Donna meninggal di tempat. Ayahnya yang tertekan dengan masih menggunakan piyama membawa putrinya yang masih kecil tersebut ke rumah sakit. Tetapi dia dikatakan sudah meninggal. Pada malam tanggal 23 Oktober, Carl Denaro yang berusia 20 tahun sedang mengobrol dengan Rosemary Kinnan di sebuah bar. Mereka berdua meninggalkan tempat setelah pukul 2.30 pagi dan mengendarai mobilnya ke rumahnya. Saat mereka berbicara, Berkowitz tiba-tiba muncul di jendela penumpang dan sekali lagi menembak sebanyak 5 kali. Carl terluka di kepala, tetapi Rosemary berhasil melarikan diri dan membawanya ke rumah sakit. Dia selamat dari cobaan itu, tetapi harus memiliki pelat logam yang dimasukkan ke dalam tengkorak kepalanya. Pada tanggal 26 November 1976, dua gadis muda kembali ke rumah mereka setelah menonton bioskop. Donna DeMasi yang berusia 16 tahun dan temannya, Joan Lomino yang berusia 18 tahun, berhenti di rumahnya. Ketika dia melihat seorang pria mendekat ke arahnya, Joan mendesak Donna untuk mempercepat langkah mereka. Kali ini Berkowitz berbicara, menanyakan di mana dia berada. Dia bahkan tidak memberi mereka waktu untuk menjawab saat dia mengeluarkan pistol dan mulai menembak mengenai mereka berdua. Berkowitz kemudian menembaki sebuah rumah saat dia melarikan diri. Orang tua Joan bergegas ke tempat yang tragis tersebut. Meskipun Donna beruntung karena peluru telah berhasil dikeluarkan dari tubuhnya, namun tulang punggung Joan hancur sehingga ia menjadi lumpuh. Polisi masih tidak menyadari bahwa serangan terpisah yang terjadi di Brooklyn dan di Queens ini terkait, karena hanya satu peluru yang ditemukan di TKP. Pada tanggal 30 Januari 1977, Christine Brown yang berusia 26 tahun dan tunangannya John Deal sedang berjalan ke mobil mereka setelah menghabiskan malam di bar di daerah Queens. Saat itu pukul 12:10 ketika mereka duduk mengobrol di dalam kendaraan, dua tembakan menghancurkan kaca depan yang mengenai kepala Christine. John membaringkannya di kursi pengemudi sementara dia berlari mencari bantuan. Namun, Christine meninggal setibanya di rumah sakit. Pada malam tanggal 8 Maret 1977, Virginia Voskerichian, seorang mahasiswa yang pulang dari kelasnya, menjadi korban yang selanjutnya. Dia sedang berjalan di Forest Hills Gardens yang makmur ketika Berkowitz mendekatinya dari arah yang berlawanan. Dia mengeluarkan pistolnya, dan Virginia secara naluriah mengangkat buku-bukunya untuk melindunginya. Peluru tunggal mengenai wajahnya langsung membunuhnya. Saat Berkowitz melarikan diri, psikopat ini bahkan mengatakan hai kepada seorang pria yang lewat. Berkowitz bisa saja ditangkap pada saat itu apabila mobil patroli tidak hanya berfokus pada TKP. Tanggal 17 April tahun 1977, dekat dengan daerah di mana korban sebelumnya Donna Laurie, dua orang pasangan muda sedang duduk di dalam mobil sedang ciuman. Valentina Suryani yang jatuh cinta dengan Alexander Isel, pacarnya yang berusia 20 tahun, tepat pada saat mereka sedang berada di dalam mobil, tiba-tiba sebuah mobil berhenti tepat di sebelah mereka. Berkowitz mengeluarkan 44 miliknya dan menembak masing-masing sebanyak 2 kali. Keduanya tewas. Valentina tewas seketika, sementara Alexander kemudian meninggal di rumah sakit.
Dengan gaya yang mencerminkan gaya Jack the Ripper, Berkowitz meninggalkan surat yang ditujukan kepada Kapten Burley. Ini adalah pertama kalinya dia menyebut dirinya sebagai Son of Sam. Kapten Joseph Burley yang terhormat, saya sangat terluka karena Anda menyebut saya pembenci wanita. Saya adalah monster. Saya adalah putra Sam. Saya anak nakal. Ketika ayah Sam mabuk, dia menjadi jahat. Dia mengalahkan keluarganya. Terkadang dia mengikatku di belakang rumah. Di lain waktu, dia mengunciku di garasi. Sam suka minum darah. Pergi dan bunuh, perintah ayah Sam. Kebanyakan anak muda diperkosa dan disembelih. Darah mereka dikuras, sekarang tinggal tulang. Papa Sam mengunciku di loteng juga. Saya tidak bisa keluar, tetapi saya melihat keluar jendela loteng dan melihat dunia berlalu. Saya merasa seperti orang luar. Saya berada pada gelombang yang berbeda daripada orang lain. Diprogram untuk membunuh. Namun untuk menghentikan saya, Anda harus membunuh saya. Perhatian untuk polisi, tembak saya dulu, tembak untuk membunuh atau jangan mengenai saya atau Anda akan mati. Papa Sam sudah tua sekarang. Dia membutuhkan darah untuk mempertahankan masa mudanya. Dia telah mengalami terlalu banyak serangan jantung. Saya suka berburu, berkeliaran di jalan mencari gam yang adil, daging yang lezat. Saya hidup untuk berburu darah untuk ayah. Dan saya ingin mengucapkan selamat Paskah kepada Anda semua. Semoga Tuhan memberkati Anda dalam kehidupan ini dan selanjutnya. Saya mengucapkan selamat tinggal dan selamat malam. Polisi, izinkan saya menghantui Anda dengan kata-kata ini. Saya akan kembali. Saya akan kembali. Polisi pun mengeluarkan pemberitahuan melalui surat kabar bahwa ada pembunuh berantai yang sedang berkeliaran bebas di luar sana. Otomatis itu memberikan panikan kepada warga kota kan, sehingga membuat New York pernah lockdown. Bagian besar pembunuhan itu terlihat acak karena kan tidak berpola, kecuali fakta bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada malam hari. Beberapa korban, termasuk seorang pria berambut panjang dan hitam. Akibatnya, wanita di seluruh New York City mulai mewarnai rambut mereka dengan warna selain hitam. Mereka membeli wig dengan warna yang berbeda-beda dengan tujuan agar dia itu tidak menjadi korban dari Son of Sam tersebut. Pencarian sosok Son of Sam ini termasuk perburuan terbesar dalam sejarah New York pada saat itu. Pada tanggal 16 April 1977, Berkowitz melakukan penembakan kepada Sal Lupo dan Judy Placido yang berumur 17 tahun di diskotik Elvis, Queens. Beruntungnya kedua korban selamat dari aksi tersebut. Pada tanggal 30 Juli 1977, sepasang kekasih muda Stacy Moskowitz dan Bobby Violante, mereka baru saja menonton bioskop dan kemudian pergi berkencan ke teluk yang ada di Gravesend di Brooklyn. Akhirnya mereka keluar dan berjalan-jalan menuju sebuah ayunan. Tetapi ketika Stacy melihat karakter yang amat mencurigakan berkeliaran, dia bersikeras agar mereka kembali ke mobil. Terlepas dari keinginan Stacy untuk pergi dari sana, kemudian Bobby meyakinkannya untuk tinggal lebih lama lagi. Namun, itu adalah sebuah kesalahan yang mengerikan. Beberapa saat kemudian, mereka berjalan kembali ke mobil. Terdengarlah suara tembakan dan kaca mobil pun pecah. Stacy tertembak dan jatuh dari Bobby yang telah ditembak 2 kali di wajahnya. Bobby berhasil merangkak keluar dari mobil dan berteriak minta tolong. Cedera Stacy sangat parah dan dia meninggal di rumah sakit. Sementara Bobby dibiarkan buta di satu mata dan dengan hanya 20% penglihatan di mata lainnya. Dan inilah korban terakhir dari David Berkowitz. Pada tanggal 9 Agustus 1977, kepolisian New York mencurigai sebuah mobil Ford Galaxy kuning. Mobil tersebut menjadi informasi penting yang telah diberikan oleh Cecilia Davis. Dalam laporannya,
Saksi ini telah melihat seorang pria yang tampak mencurigakan di dekat TKP. Dia diketahui memegangi senjata dan mengambil tiket parkir dari mesin otomatis. Menanggapi laporan ini, polisi pun kemudian membongkar dan mencari catatan tiket parkir di daerah itu untuk hari kejadian. Perlu diketahui juga bahwa sang informan ini, si Cecilia Davis ini, adalah calon korban yang berhasil melarikan diri, sehingga dia itu bisa membuat laporan terhadap kepolisian. Dalam pencarian polisi, mereka berhasil menemukan plat mobil yang dilaporkan oleh si Cecilia Davis ini. Setelah nomor plat itu diketahui, akhirnya segala bukti mengarah kepada David Berkowitz. Akhirnya, polisi pun mendatangi kediaman Berkowitz dan melihat mobil yang dicurigai tersebut terparkir di halaman luar. Polisi pun mengintip ke dalam mobil yang telah terparkir tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa senapan dan tas ransel yang berisi penuh dengan amunisi, serta ada peta TKP dan juga surat-surat yang ditujukan oleh kepolisian. Bukti tersebut sudah cukup untuk menangkap Berkowitz. Berkowitz pun akhirnya keluar dari apartemennya beberapa menit kemudian, sehingga polisi pun meringkusnya. Ketika polisi menggeledah apartemen Berkowitz, mereka menemukan lambang-lambang satanik di dinding dan juga di buku harian Berkowitz. Di dalam buku hariannya pun tertulis dengan rinci aktivitas kejamnya, termasuk semua kejahatan yang telah dilakukan sejak dia berumur 21 tahun. Nah, yang lebih menyebalkan lagi, setelah ditangkap, Berkowitz ini malah mengejek kepolisian. Dia menyindir dengan berkata, "Kenapa lama sekali dapat menemukanku?" Saat mengakui perbuatannya, ia mengklaim bahwa dirinya itu dirasuki setan untuk melakukan pembunuhan. Sedangkan nama Sam yang digunakan dalam suratnya itu merujuk pada ayah John dan Michael Carr, tetangga dari Berkowitz. Berkowitz menuduh bahwa Sam Carr telah membawanya ke dalam kelompok okultisme yang mengorbankan manusia kepada setan dan melakukan tindakan pornografi anak. Sosok setan ini disimbolkan terdapat dalam sosok anjing Labrador peliharaan dari Sam Carr. Berkowitz dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di fasilitas pemasyarakatan Sawanggung di Wallkill, New York. Ia juga ditahan tanpa ada kesempatan untuk bebas bersyarat. Ayah angkatnya, David Berkowitz Senior, menangis terseduh-seduh menyampaikan permintaan maaf dan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas nama anaknya David Berkowitz. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pengakuan David tentang dia dibisiki setan itu tuh hanya karangan dia belaka. Itu semua karena dia depresi akan kematian ibu angkatnya dan juga fakta bahwa dia itu ditinggalkan oleh ibu kandungnya untuk diadopsi. Oke, video hari ini cukup sampai di sini. Untuk kalian yang bernyali, subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya supaya kalian tahu aku update video baru. Like, comment, dan share agar teman-teman kalian bisa tahu videoku ini. Kalian juga bisa kasih saran dan ide-ide menarik lainnya lewat emailku yang ada di description box. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, dulur.